yang mengutus aku bersaksi tentang dalilnya aku. Di mana itu? Biar saya baca. Dalilnya mana? Anda bohong ini. Anda dalilnya mana? Dalilnya Yohanes 8. Yohanes 8. Yohanes 8:17. Sudah kelar kita udah diskusi sama Yohanes Oke, oke, 17 dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa Dua saksi. kesaksian dua orang, bukan dua saksi. Anda membolak-balikan. Sah. Oke, kesaksian dua orang adalah sah. Ya, akulah yang bersaksi akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ada berapa di situ? Ada berapa? Ya, Bapa dan Yesus. Iya, ada berapa? Bapa dan Yesus. Iya, ada berapa? Pribadi dua. Iya. Apa yang dua? Lain pribadi dua. Apanya yang salah di situ? Coba jelaskan. Apanya yang salah di situ? Kan Yesus kedua, Bapa adalah pribadi pertama. Adalah dua. Boleh izin dulu Gurunda. Iya, silakan. Ini yang tadi dibawa Bapak. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 1 Yohanes 5:7 itu nggak ada originalnya, Bang. Iya, ini nih kita bukakan. Bagian ayat ini tidak dapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan yang kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik. Memberikan penjelasannya itu dalam kurung. Langsung kita buka aja. Buka penjelasan dari kata tui. Pasti. Apa ini Pak? Coba dibaca. Pasti. Tidak asli. Pasti apa ini? Otitries. Pasti penjelasan dari pasti tidak asli. Tidak asli. Ya, kita buka aja. Sekarang saya bertanya tentang agamamu, boleh nggak? Bang Yauduhu. Boleh nggak saya bertanya tentang agamamu? Bang Yauduhu. Boleh nggak saya bertanya tentang agamamu? Iya, setelah ini saya mau jelasin dulu. Dari tadi kok emosi? Saya Kok emosi? Jawab emosi. saya di sini. Sekarang giliran Udah Anda. emosi. Udah ya. Sabar ya. Orangnya sabar ya. Iya, sabar dulu, ya. Bang. Dijelaskan dulu sama Bang Gibril buat edukasi. Silakan Bang Gibril. Iya, ini kita lihat dari Codex Sinaiticus, John chapter 5 verses 7. Di sini kalau Abang bisa baca, silakan baca, Bang. Kan Anda yang memberikan data. Oti, oi, treis, eisin, oi, matorots. Itu artinya, Bang, yang bersaksi adalah 3. Nah, betul kan? tiba-tiba ini sepanjang ini nih, yang bersaksi adalah 3 di surga, Bapa, Firman, Hantu Suci, dan 3-tiganya adalah satu. Ini dari mana nih, Bang? Karena di originalnya kan nggak ada. Oke, ada nggak keterangan di LAI itu dalam kurung? Ada nggak? Ini kita pakai KJV yang otoritas seluruh dunia. Kecuali kalau LAI tidak memberikan keterangan, baru kita mengatakan bahwa LAI itu seorang, dia itu waduh, enggak, ini karena ada bapak gerejanya bilang, Bang, ini saya translate ya. Iya, silakan. Tidak ada bukti pasti mengenai pembacaan ini dari manuskrip Yunani dimanapun hingga tahun 1500. Iya, itu jadi 15 abad nih ayat nggak ada, Bang. Iya, jadi 15 abad nih ayat nggak ada. Itu maksud Bang Zuma, itu poin Bang Zuma tadi. Iya, saya paham poinnya. Poin Zuma itu mengatakan, jangan bilang nipu dong. Berarti Abang udah tahu poinnya, tapi jangan bilang nipu. Tapi poinnya benar kan? Abang tahu kan? Kan buka kurung itu kan dan tutup kurung itu. Iya, terserah mau buka, mau kurung, mau dikandangin, terserah. Iya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, tapi ayatnya ini nggak original, itu nggak asli. Seperti yang Bang Zuma bilang, seperti yang Bang Dalbo jelaskan. Iya. Namanya juga terjemahan. Iya, betul, setuju. Begitu. Silakan. Ya, silakan Bang Zuma. Bang Gus, jangan lari. Udah ya. Jadi orang ini kesurupan sudah. Jadi tidak ada jaminan keselamatan dari Yesus untuk penganut agama Kristen. Oke, sekarang giliran saya itu ya. Finalnya. Oke, itu kesimpulannya. Kesimpulannya, adapun jaminan-jaminan 3 Tuhan, 3 pribadi itu hanya data-data dari data yang tak ada di original alias maudhu
palsu. Oke. Oke, sekarang saya tanya tentang imanmu ya. Sebentar. Saya ini, maaf ya, saya ngomong ini karena saya biasa ngingat. Dari tadi you tanya, Ustadz Tahta jawab. Dari tadi you tanya, Bang Juma dari jawab. mana? Udah mulai apa ini namanya ini? Tentang Islam you tanya. Udah mulai dusta ini namanya ini. Kan udah saya bilang, dia ini Sekarang saya mau tanya tentang iman saudara, boleh nggak? Memori sudah oke, terserah lah. Oke, host masuk. Oke, jadi biar jalan diskusi, biar dua arah. Silakan ya, udah satu sesi bertanya. Silakan. Oke, ini tetap konsisten kita ya tentang Ya, keselamatan. betul. Sebelum bertanya, Anda harus akui sepakat bahwa Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Nah, itu Dari tuntutan mana Yesus mengatakan dari Bang barang Zuma. siapa yang mengikut aku? Tahu nggak arti Pernah pengertian kekristenan itu? Pernah tidak pertanyaan Bang Suma? Pernah tidak Yesus menyebut satu kali kata Kristen? Paham nggak arti kekristenan itu? Kalau Anda paham berarti Anda paham arti Yohanes 8:12. Sepakat Suma, dulu. pernah Karena tidak Yesus nggak mengenal Kristen. Pernah gitu. tidak Yesus menyebut kata Kristen? Kalau tidak pernah, katakan aja Kalau tidak pernah. Yesus tidak mengenal Silakan. berarti dia itu tidak maha kuasa. Dia itu tahu dia itu maha kuasa. Jadi Gimana tidak sih? pernah ya? Tahu lah kenal. Apa? Wah, Yesus maha Artinya kuasa. tidak pernah. Yesus itu tahu kalau kekristenan itu adalah pengikut dia. Ya, Gimana dia tahu? Anda tanya. Dia mengatakan Bang Yohanes Handi. 8 ayat 12. Dia mengatakan barang siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan tetapi berjalan di dalam terang. itu. Itu jelas. Yesus mengatakan, pengikut dengar. Kristus itu namanya kekristenan. Dengar. Yohanes 10 Teman bantu ya, 27. disembunyikan aja itu yang jelas-jelas ya. Tak bantu. Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengar suaraku. Mereka mendengar suaraku. Siapa di antara orang-orang Kristen yang pernah mendengar suara Yesus? 1, 2, Oke, sekarang saya bertanya, 3, bro. Saya bertanya sekarang. 4. Saya bertanya 5. sekarang, bro. Giliran saya dong. Jadi yang disebut pengikut Yesus hanya sebatas orang yang hidup sesama dengan dia, yang mendengarkan suaranya berdasarkan kitabmu Yohanes 10 nomor 27. Sekarang saya bertanya, oke. Karena Kristen tidak pernah mendengarkan suara Yesus, kalian bukan pengikutnya. Demikian. Silakan ya, udah. Oke, ini konsep tentang keselamatan. Jikalau saudara mengatakan bahwa Anda itu yakin masuk surga dengan amal soleh, ya, maka ketika itu ya kita percayai, maka itu ada orang yang masuk dalam kerajaan surga. Nah, ternyata di dalam iman saudara ya, ia mengatakan seorang menanyakan kepada beliau ya, atau wahai Rasulullah ya, kemanakah ayahku? Ya, apa yang dia jawab ya, bapakku dan bapamu Dari mana itu, masuk Bang? ke dalam kerajaan. Dari mana itu sumbernya? Dari mana itu sumbernya? Oke, bentar, ini ada sumbernya nih. Ini hadis berapa ini? Ustadz Tahta, monitor? Langsung saya jawab aja. Iya, kita udah tahu itu, tapi lihat dia bisa. Gak apa-apa. Biar dia tanya, kita jawab aja Ustaz. Ya. Jadi ayat itu baca syarahnya ya. Syarahnya itu kalau Al-Qur'an kan ada tafsir, asbabun nuzul. Kalau hadis itu ada syarahnya, penjelasan. Jadi kata ulama, pertama itu Nabi menghibur. Pertama gini, ibaratkan gini, saya nanya ke Bang Juma, Bang Juma di mana ayahku? Terus mengatakan di neraka. Akhirnya kan saya sedih. Akhirnya untuk menghibur saya, tenang dek, ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, maksudnya untuk menghibur.
Yang kedua kata ulama itu paman. Ya, karena apa? Karena dah sesuai dengan Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasul. Dan Allah tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul dulu. Nah, sedangkan ayahnya Nabi hidup, Allah belum mengutus utusan. Berarti fatrah. Ya, kalau fatrah Allah itu adil. Contohnya ada kaum yang tidak pernah Islam datang ke dia. Dia tidak tahu Allah. Wong Allah itu, Tuhan itu dikenal melalui para nabi atau utusan. Yesus memperkenalkan Tuhan Allah. Musa juga gitu. Nabi Muhammad gitu. Masih caranya ini. Nah, sehingga ketika ada kaum yang Allah belum mengutus utusan, maka wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sedangkan ayahnya Nabi, ibunya Allah belum mengutus Nabi. Ya, gitu. Sehingga tidak masuk itu. Oke. Kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah merupakan suatu kata frase penghiburan, maka pertanyaan saya, berarti kalau penghiburan itu adalah orang yang melegakan jiwa yang tersesat. Itu penghiburan. Sedangkan kalau Anda mengatakan itu adalah kata-kata penghiburan, bukan penghiburan itu, tetapi itu adalah kata-kata yang menjerat orang masuk ke dalam neraka. Penghiburan itu adalah melegakan hati yang tersesak. Harus paham tuh. Dimiut. Bagaimana Anda memahami bahwa itu adalah kata penghiburan? Dimiut dulu, Bang Palopo. Sudah dijelasin syarahnya, penjelasannya. Bahkan kita pakai Al-Quran juga. Allah itu adil. Ya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan yang aku utus itu, mereka aku perintahkan supaya memperkenalkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sehingga kalau ada kaum Allah belum mengutus utusan, maka ini tidak kena azab nanti. Gitu. Sama seperti bayi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci. Andai kan dia umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun meninggal, dia tidak diazab dia. Tidak tahu apa-apa. Begitu juga suatu kaum yang Allah tidak mengutus utusan. Mau kenal dari mana Tuhan? Masa Allah mau tanya, Hamdi, siapa Tuhanmu? Tidak tahu ya Allah. Loh, kenapa kamu tidak mentuhankan aku? Loh, saya tahu dari mana ya Allah? Kan gitu akhirnya. Makanya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, di situ Allah akan mengutus nabi dulu. Kalau Allah mengutus nabi mereka tidak beriman, ini yang disiksa. Sedangkan ayahnya nabi, ibunya nabi di masa fatrah. Yang kedua, ayahnya nabi ini dan ibunya tetap tauhid, mentuhankan Allah. Ada dalil, aku ini dari sulbi-sulbi yang suci. Ya, mulai dari Abraham, ya, kan Nabi itu Muhammad bin Abdullah, ya, mulai dari Ibrahim, Ismail, Nabi, Ya'jub, Yasrub, Tarikh, Nahur, Mukawim, Ud, Adnan, Ma'ad, Nizar, Mudor, Ilyas, Mudrikah, Huzaimah, Kinanah, Malik, Fihr, Golib, Lu'ay, Golib, Murrah, Kilab, Husay, Abdul Manaf, Hasim, Abdullah, Abdul Muthalib, ya. Abdul Muthalib, Abdullah, terus Nabi Muhammad dan ibu-ibunya ya ke atas. Ini suci. Maksudnya apa? Tidak pernah menyekutukan Allah. Sehingga tidak bisa ayahnya Nabi dengan ibunya dikatakan divonis kafir, divonis neraka, gak bisa. Pertama, karena memang beliau ini tauhid. Yang kedua, Allah belum mengutus utusan, Nabi Muhammad belum diutus. Gitu. Makanya kata ulama itu bukan ayah dan ibunya Rasulullah, tapi Abu Lahab, paman. Orang-orang itu ya di Jawa kebanyakan manggil paman itu sampai sekarang banyak yang ngomong bapak. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Saya tambahkan boleh sebelum saya pamit? Mantap, Bunda, lanjut. Oke, baik. Terkait dengan hadits itu, di situ jelas ada perkataan abi atau abun. Apa artinya? Paman. Contoh, tabbat siada abi lahab. Ini yang ditujukan kepada siapa? Abi, abu, abun, Abu Lahab. Jadi yang dimaksud di sini adalah pamannya, bukan kedua orang tuanya. Itu pamannya.
Kenapa demikian? Karena Allah di pra-eksistensi kenabian, kerasulan, Allah sudah mengangkat perjanjian. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Jadi ketika Allah mengambil perjanjian di alam ruh pra-eksistensi, Allah kemudian mempersaksikan perjanjian yang agung kepada seluruh nabi. Apakah kalian bersaksi aku akan mengutus seorang rasul bernama Nabi Muhammad? Apa kata para nabi? Qala aqrartum wa akhaztum ala zalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Insyaallah itu saya tidak keliru. Ayatnya itu seperti itu. Al-Quran surah Ali Imran ayat 80 atau 81. Di situ diterangkan sangat jelas bahwa Nabi Muhammad memang sudah direncanakan untuk diutus sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin. Oleh karena itulah kemudian Allah mengutus beliau dari sulbi yang satu seperti yang diterangkan Dinda Tahta, dari sulbi yang satu ke sulbi yang lain. Wa taqallubaka seperti itu ya. Wa taqallubaka fis-sajidin. Jadi Allah mengatakan, aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Maksudnya, ketika Nabi Adam kemudian mengeluarkan keturunannya dari sulbi, Allah melihat pergerakan Nabi Muhammad di situ. Pindah pada keturunan berikutnya, sampai kepada kakeknya, sampai kepada ayahnya, sampai kepada dirinya sendiri. Jadi Allah mengatakan, wa taqallubaka fis sajidin. Aku melihat perubahan gerakan-gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Nah, terkait dengan kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasulan. Allah tidak akan menyiksa seseorang sebelum Allah mengutus seorang rasul kepada mereka, lalu mereka ingkar terhadap rasul tersebut. Sama seperti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Indonesia ini atau orang yang hidup di pulau ini, di Nusantara ini, pada abad ke-6 itu belum kena hukum. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya sudah sampai ke Indonesia, yang tidak tunduk kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu akan dihukum. Bagaimana mungkin kemudian seorang yang suci diutus di atas muka bumi ini berasal dari sulbi yang kotor, yang najis? Itu. Paham ya? Saya nanggapi begini. Silakan teman-teman muslim, saya ibadah dulu sebentar. Silakan. Di mana narasi kalian di sini yang memberikan dua narasumber? Yang pertama Pak Ustadz Tahta dan yang kedua Bang Zuma, yang dimana narasinya itu kontradiksi, ya? Sama bang, bentar saya jelasin. Abang dengar nggak sih? Iya, saya jelasin perbedaannya. Makanya dengar. Perbedaannya sama, apa bedanya? Enggak beda. Saya dengarnya, saya memahami. Jadi saya mendengar. Emang Ustadz Tahta jawabnya apa? Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa orang tua Muhammad itu sebelumnya adalah bertuhan yang esa, tauhid. Oke? Nah, sedangkan Bang Zuma dia mengatakan bahwa Abi itu merujuk kepada paman. Iya. Ustadz Tahta juga menjelaskan itu paman juga. Itu bisa di sini mana yang benar ini? Apakah Ustadz Tahta atau Bang Zuma? Pamannya Abu Lahab. Paman. Iya, mana yang benar? Berarti Pak Ustadz Tahta salah. Benar, dia katakan paman. Sama kayak Zuma, sama. Tadi Pak Ustadz Tahta mengatakan orang tua itu adalah itu ayah orang tua kandung juga dari Nabi saudara. Tapi bukan kandung. Loh, orang namanya orang tua kok. Iya, orang tua, paman saya itu orang tua saya. Bibi itu orang tua saya. Orang tua artinya orang yang lebih tua dari saya. Bapakku itu kan bapakku itu kan ya, itu pengertianmu, itu pengertianmu. Biar Bang Yaudu, biar saya luruskan ya. Iya, kita jangan membodohi. Bang Yaudu, biar saya iya, ini saya jujur. Biar saya luruskan ya. Ustadz Tahta menjelaskan bahwa yang di situ bisa ke
Abu Lahab atau omnya. Tapi kalaupun sampai ke orang orang Loh, tua tunggu dia sebentar bilang. dong. Ini mau main potong-potong kayak gini. Tadi ada. Ya, silakan. Kalaupun sampai ke orang tuanya, Ustadz Tahta bilang itu ada fitroh. Ada kalau yang belum dikirim nabinya, dia nggak akan dihukum. Bang Zuma juga menjelaskan hal yang sama. Bang Zuma menjelaskan dengan analogi kalau di Indonesia belum ada masuk nabi, belum ada ajaran, nah itu nggak dihukum. Sama aja penjelasannya. Tidak sama, bro. Ya, tidak sama. Allah wala quwata illa Saya billah. rasa Anda memahami tadi penjelasan setiap narasumber Pak Ustadz. Enggak, coba yang komen di bawah sama yang di sini kasih tahu deh. Sama apa beda penjelasannya? Ya, apa cuma nih satu orang doang yang memang mau dengar dengar beda? Sama. Cuman yang bisa paham itu akal sehat. Kalau modal akal-akalin tentu tidak sama. Artinya ada otak, gak ada akal. Jadi artinya di sini, bro, ya. Kalau memang kata itu ya udah 262 orang bilang sama 297, 300 Jadi, orang bilang sama. Kalau- Jadi memang kau aja memang yang agak lain kau. kalau Pak agak lain, Ustadz bapakmu. mengatakan bahwa orang tuanya itu adalah agama tauhid, ya, di mana itu adalah berpercaya kepada agama kepada Tuhan yang satu, berarti itu artinya bahwa itu masuk surga. Ya, bagaimanapun itu terlepas dia itu pamannya kan. 688, 700 orang bilang sama. Enggak masalah bagi Lah, saya. kok ngeles sekarang? Orang sama kok. Enggak, tadi saya mendengar 833, 861 itu bilang sama. Zuma sama Pak Ustadz. Saya cuma jelaskan dia ODGJ, penggunaan pleonasmenya banyak. Mengklaim doang kan, Kata-kata pinternya yang mengklaim berulang-ulang. doang. Tunggu dulu, dengar. Saya tahu gejala ODGJ. Salah satunya bocor halus itu kalau istilah umum menggunakan pleonasme banyak. Begini, misalnya, Pak Ustadz tadi mengatakan narasi kalau dia itu kata-kata. beragama Kata-kata, tauhid, udah, percaya ngapain kepada narasi? Tuhan yang satu. Ya, jadi pleonasme itu artinya menggunakan bahwa di dua dalam istilah yang Islam sama itu berulang-ulang menjamin untuk keselamatan. menunjukkan Tetapi pahamnya. entah kenapa ketika Muhammad ditanya tentang itu, tentang orang tuanya, ya, tetapi menjawabnya itu di neraka. Di mana ketauhidan kalian? Di mana kepercayaan kalian? Dengan Di mana? apa hubungannya, Kenapa Bang? enggak masuk surga, bro? Mana? Kemana kepercayaan kalian? Kenapa dibilang masuk neraka? Kami Di mana? Tunjukkan keselamatan kalian di sini. Ngeyel. Atau saya mau tunjukkan data-data bahwa Tuhanmu yang Anda sembah itu masuk neraka, kekal di neraka. Mau saya tunjukkan dalil. Kita fokus dulu tentang imanmu. Dari tadi Kita fokus dulu. Ya, mending kau ambil. Kita fokus. Nah, Jadi mending kau keluar dulu deh, cuci kaki deh. Dari tadi kau ngel terus. Udah ya. Anda kan kalau ditanya iman kan memotong dan Kan udah dijawab tadi beberapa kali. Kenapa iman sih? nurunin. Bisa nggak Tidak saya bisa pergunakan mempertanggungjawabkan kewenangan Tuhannya. saya? Kita setuju nggak anak ini diturunkan saja? Bawa waktu bagaimana? Sebenarnya dari tadi tapi dia nggak bisa Hanya iman tapi nggak bisa mempertanggungjawabkan. Kan dia udah nanya, kita udah jawab. Sekarang kita nanya balik boleh nggak? Loh, kan dari tadi Anda nanya terus aku kan. Ngayal Nggak boleh. Yang tadi Nggak boleh. kau itu nanya Bang Zuma ngayal kau. Nggak boleh. Boleh Atut nggak? ya? Aduh. Kayak Atut ya? Ditanya mau balik aduh. bertanya tapi takut Atut ya? ditanya. Iya, Atut ya. Saya mau Kalau Atut nggak apa-apa. belum dapat poin yang saya tanyakan. Udah dijawab sama Ustadz, udah dijawab sama Bang Zuma. Nggak bisa terpuaskan bro, nggak bisa. Tadi kamu jawabannya juga nggak kemana-mana, kok kita maklumi gitu loh. Ini diskusi ini saling memaklumi, nggak mungkin kamu menerima jawaban, nggak mungkin. Nggak, karena kita berbeda iman tuh, jadi nggak mungkin kamu menerima jawaban itu. Nggak Iya. mungkin kita mau sekarang gantian lagi kan, gantian lagi gitu ya. Maksudnya Oke. yang aku tanya itu. Kau dengar nggak sih saya ngomong kepada dari tadi saya diam kalau loh. apakah Kamu dengar Abel- nggak saya Oke. ngomong? Kamu Menurutmu dengar itu saya masuk ngomong? surga? Oke, menurutmu. Nah sekarang kau nggak dengar saya ngomong. Terpaksa saya pakai kekuatanku. Gak apa-apa. Memang kalau ditanya pun dia jawabnya ngawur-ngawur. Entar dulu Pak, izin Pak Muhammad. Udah keluar dia, pengen izin lagi. Iya Bang, izin dulu Bang. Dari tadi saya diam. Ya, kau dengarlah saya ngomong gitu loh. Nggak mungkin kalau Ustadz menjawab lu pasti puas. Nggak mungkin lu puas. Nggak mungkin. Jadi di sini bukan untuk memuaskan tapi edukasi buat penonton gitu loh. Nah tapi kalau saya sudah masuk dari tadi saya sabar, kamu masih nggak mau mendengarkan ya mohon maaf.
Mohon maaf juga Pak Palopo ya, saya pakai kekuatan saya untuk menurunkan orang ya, buang-buang waktu. Toh yang penting kan sudah. Lanjut Bang, Asar di sini Asar, lanjut. Oke, itu aja ya teman-teman. No problem. Ya nggak apa-apa, no problem. Bang Andi, sepak aja yang kayak begitu mah. Pusing juga dengernya dari tadi. Lah. Dia tanya